Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Marwan Latif, kelas instrumentasi 7J NPT 41190048. Hari ini saya akan mempraktekkan modul 4.9.2 Lab Integrate REST API in a Python application. Untuk yang pertama, kita akan melaunch Devas FM. Setelah itu, yang kedua, kita akan mendapatkan MapQuest key di MapQuest Developer. Pertama, kita sign up dulu jika belum memiliki akun, namun karena saya sudah memiliki akun, langsung saja login. Setelah login, kita klik Manage Cache, klik Approve, lalu salin customer key-nya. Setelah itu kita akan membangun dasar aplikasi MapQuest. Pertama, buka Visual Studio Code, lalu buka folder MapQuest. Pertama kita buka folder MapQuest terlebih dahulu. Klik kanan, lalu Open with VS Code. Kita tunggu. Setelah itu, kita klik New File. Klik File, lalu Save. Save dengan nama yang ada pada modul MapQuest_parse strip.json_1.py di folder MapQuest. Setelah itu kita akan mengimpor modul. Tambahkan dua modul, import yourlib.parse dan import request. Setelah itu kita save terlebih dahulu, klik Ctrl S. Setelah itu kita buka terminal. Buka terminal dan jalankan script yang kita simpan tadi menggunakan perintah Python 3 nama file. Oke, sebelumnya kita ubah dulu direktori ke direktori MapQuest. Pertama labs, devnet, src, lalu MapQuest. Setelah itu jalankan perintah yang tadi Python 3 untuk menjalankan script. Setelah itu kita akan membuat URL untuk merequest ke MapQuest. Pertama, kita tambahkan script yang ada pada modul, yaitu berupa variabel-variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan URL. Setelah itu kombinasikan dengan 4 variabel, pastekan saja. Setelah itu tambahkan data JSON-nya. Setelah itu kita ganti key-nya dengan customer key yang telah kita salin tadi. Customer key kita copy, lalu kita pastekan di key-nya, your APK. Setelah itu save. Kemudian kita akan mengetes request URL yang telah kita buat tadi. Kita buka terminal lagi, lalu jalankan perintah Python 3 nama file. Kita lihat sudah terlihat hasilnya. Di sini terdapat rute yang terdiri dari informasi tol, jembatan, dan lain-lainnya. Lalu ada yang di bagian akhir ada status kode sama dengan 0 yang berarti berhasil. Kemudian kita akan mengubah origin dan dash variable yang sebelumnya berisi Washington dan Baltimore menjadi Roma dan flash scale. Oke, langsung saja. Kemudian kita akan nge-print URL dan mengecek status pada request JSON. Kita save dulu dengan nama file kedua, save as, lalu ganti dengan namanya file kedua. Setelah itu kita akan menghapus statement print JSON data, hapus saja. Kemudian ganti dengan statement yang ada di modul print, kita copy saja lalu masukkan. Setelah scriptnya telah diatur barisnya, kita save saja Ctrl S, lalu kita buka terminal dan jalankan script apakah script berjalan atau berfungsi dengan baik atau tidak. Langsung saja kita lihat ada muncul URL, lalu status API 0 berarti rute sukses. Kemudian kita akan ke step ke-7 untuk menambahkan user input untuk memulai lokasi dan tujuan. Kita save dulu filenya dengan nama file ketiga, save, lalu kita akan menghapus variabel orig dan dash. Setelah itu kita tambahkan variabel yang ada pada modul ke script kita. Setelah itu kita atur scriptnya, jangan lupa di save, Ctrl S, lalu kita ke terminal untuk menguji apakah filenya berfungsi.
Kita lihat berfungsi. Kita telah menambahkan fitur untuk menambahkan starting location dan destination. Isi saja Washington DC untuk locationnya, dan destinationnya kita pilih Baltimore. Lalu untuk mengakhiri ini kita harus tekan Ctrl C di keyboard. Kemudian kita akan menambahkan fungsionalitas quit pada aplikasi. Kita save dulu filenya dengan nama file keempat. Oke, ini file yang ketiga, kita isi dengan nama file yang keempat. Lalu kita tambahkan statement yang ada pada modul. Kita pastekan di script kita. Lalu kita atur barisnya agar tidak terjadi error. Setelah barisnya kita atur, kita save, kemudian buka terminal. Dan kita akan mencoba mengetes fungsionalitas quitnya dengan menggunakan perintah Python 3 nama file yang keempat. Starting location-nya kita coba isi quit. Apakah fitur quit-nya telah berhasil ditambahkan? Ya, benar. Kita jalankan lagi script-nya. Kita isi dengan quit, apakah berhasil keluar? Kita lihat sudah berhasil. Kita panggil lagi dengan menggunakan perintah yang sama. Lalu starting location-nya kita pilih Washington. Lalu destination-nya kita quit, apakah dia langsung keluar? Ya, benar saja. Kemudian untuk step 11 kita akan menampilkan data JSON di JSON view. Kita panggil lagi menggunakan perintah yang sama. Starting location-nya kita pilih Washington, kemudian kita pilih Baltimore sebagai destination-nya. Lalu jika sudah keluar, kita salin URL-nya dan buka di Chromium. Copy, kita buka Chromium dan kita pastekan URL-nya, lalu kita buka. Kemudian kita akan melihat dua dictionary, root, dan info. Klik plus untuk membesarkan dan klik min untuk mengecilkan. Kemudian kita akan di root sini terdapat informasi tentang tol, jembatan yang akan kita lewati, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mengupgrade aplikasi MapQuest dengan lebih banyak fitur. Sebelumnya kita save dulu filenya dengan nama file yang kelima. Kemudian kita akan menambahkan statement yang ada pada modul ke dalam script kita. Lalu kita perbaiki barisnya. Lalu kita save, Ctrl S, lalu kita buka terminal untuk menguji scriptnya. Apakah sudah berfungsi atau tidak? Panggil menggunakan perintah Python 3, nama file yang kelima. Isi saja location-nya dengan Washington, DC, dan Baltimore sebagai destinasi. Kemudian kita akan mendapatkan informasi tambahan berupa durasi perjalanan, jarak, dan bahan bakar yang dibutuhkan. Klik Q untuk keluar. Lalu secara default MapQuest akan menampilkan jarak dalam mil dan penggunaan bahan bakar dalam gal. Bagaimana kita mengubahnya dalam kilometer dan liter? Langsung saja kita salin scriptnya, lalu masukkan pada script kita di VS Code. Lalu perbaiki barisnya, tata barisnya, kemudian kita save, Ctrl S, lalu kita kembali ke device, maksudnya ke terminal, panggil lagi dengan menggunakan Python 3, nama file yang kelima, seperti sebelumnya, masukkan Washington sebagai lokasinya, dan Baltimore sebagai destinasinya. Kemudian kita lihat fitur yang telah kita tambahkan tadi, yaitu fitur kilometer dan liter. Kemudian bagaimana jika kita ingin hanya menampilkan angka desimalnya, yaitu 2 angka di belakang koma saja. Kita klik dulu. Kita akan menambahkan statement yang ada pada value yang ada pada modul. Kita masukkan ke script kita. Ganti dengan script print kilometer dan print full use yang ada pada script kita di VS Code. Lalu atur saja. Atur barisnya. Setelah kita mengatur barisnya, kita save, Ctrl S, lalu buka terminal kembali.
dan panggil untuk melihat perubahan fitur yang telah kita lakukan menggunakan perintah Python 3 nama file yang kelima. Starting location kita isi Washington, destination kita pilih, kita masukkan Baltimore. Mohon maaf, di sini sepertinya sedikit kita belum save. Kita save terlebih dahulu lalu lakukan panggilan. Setelah kita save, kita lakukan panggilan ulang menggunakan perintah Python 3 nama file yang kelima, lalu isi starting location dengan Washington, destination Baltimore. Lalu kita akan melihat bahwa fitur untuk membatasi desimal hanya 2 angka di belakang koma telah berhasil. Kemudian kita klik Q untuk keluar. Kemudian kita akan menginspeksi list manuver pada data JSON. Kita buka URL yang telah kita salin tadi di Chromium, lalu kita akan menginspeksi informasi apa saja yang ada di dalam, ya. Kemudian pada daftar Lex terdapat beberapa informasi data JSON seperti tol, jembatan, naratif, jarak, dan sebagainya. Kemudian di bagian daftar manuver terdapat informasi jarak, jalan yang kita lewati, lalu naratif yang berisi informasi arah jalan yang akan kita lalui, seperti pergi ke arah utara, dan sebagainya. Kemudian kita akan menambahkan log4 untuk beralih melalui data JSON manuver. Sebelumnya kita save dulu filenya dengan nama file yang ke-6, save as. Lalu simpan dengan nama file yang ke-6. Lalu setelah itu kita akan menambahkan statement yang ada pada modul. Lalu kita masukkan ke script kita. Langsung saja. Setelah itu kita atur barisnya. Setelah itu save. Kemudian buka terminal. Kemudian kita akan ke langkah yang ke-5 untuk aktivitas, yaitu mengetes iterasi JSON menggunakan perintah Python 3 nama file yang ke-6. Kemudian isi lokasinya dengan Washington, lalu destination-nya dengan Baltimore. Kemudian kita akan melihat tambahan informasi manuver, yaitu naratif. Di sini kita akan diarahkan menuju ke selatan. Kemudian klik Q untuk keluar. Kemudian kita akan memeriksa input pengguna yang tidak valid dengan memanggil kembali nama file yang ke-6 menggunakan perintah Python 3 file yang ke-6, lalu kita isi lokasinya dengan Washington, lalu destinasinya kita pilih Beijing. Sebelumnya kita biasanya mengisinya dengan Baltimore. Kita lihat apakah akan terjadi suatu hal. Kita salin saja URL-nya, lalu kita pastekan di Chromium. Dan kita lihat di sini terdapat error kode 2 dan status kode 402, yaitu masukan pengguna tidak valid untuk 1 atau 2 lokasi. Kemudian untuk menyelesaikan error ini, atau untuk mengatasi error ini, kita harus menambahkan informasi error untuk status kode 402, 611, dan nilai lainnya dengan menambahkan statement elif dan else yang ada pada modul, dan kita masukkan ke script kita. Lalu kita paste saja. Kemudian kita atur barisnya agar tidak terjadi error. Kita atur scriptnya agar tidak terjadi error. Kemudian kita save dengan nama file yang ke-7. Save dengan nama file yang ke-7, save as. Kemudian kita buka terminal dan kita akan melakukan pengujian fungsionalitas untuk semua fitur yang telah kita tambahkan pada aplikasi tadi. Klik Q, lalu panggil menggunakan nama Python 3 nama file yang ke-7. Kemudian starting location-nya kita pilih Washington DC. Destination-nya kita pilih Baltimore. Kita lihat terdapat pemberitahuan status API 0 yang berarti sukses. Kemudian coba kita ubah dengan lokasi dan destinasi yang lainnya, misalnya Moskow untuk location-nya, kemudian Beijing untuk destination-nya.
Kita lihat sudah berhasil. Kita lihat status kodenya. Di sini status API-nya 0, yang artinya berhasil. Lalu kita coba dengan lokasi dan destinasi yang berbeda, Washington dan untuk lokasinya, dan destinasinya coba Beijing, China. Kita lihat hasilnya. Untuk status kode 402 yaitu inputan user tidak valid untuk satu atau dua lokasi. Kemudian kita coba dengan inputan lainnya. Coba Washington untuk starting location-nya. Destination-nya kita kosongkan saja. Kita lihat kita akan menemui status kode 611 yaitu inputan tidak ada untuk satu atau dua lokasi. Kita queue untuk keluar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.